Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau bahas tentang efek dari budget defisit pemerintah ya. Kemarin aku banyak membahas tentang tabungan nasional, tabungan publik ya. Nah, hari ini aku mau bahas tentang budget defisit. Nah, kalau kalian belum nonton video aku yang tentang tabungan nasional, kalian boleh nonton ya. Mungkin kalian nanti bisa lebih mengerti apa sih sebenarnya tabungan nasional itu ya. Dan tabungan publik, tabungan swasta gitu ya. Nah, hari ini aku membahas tentang efek dari budget defisit pemerintah. Nah, sebenarnya apa sih budget defisit pemerintah itu? Nah, kemarin aku udah membahas di dalam topik tabungan nasional ya. Apa itu budget defisit? Nah, budget defisit itu kemarin aku udah bahas bahwa tabungan publik ya atau budget pemerintah itu adalah T minus G ya, yaitu di mana T ini adalah pajak ya, pajak dan G ini adalah eh, pemerintah, pengeluaran pemerintah, pengeluaran pemerintah gitu ya. Nah, kalau misalnya pajaknya lebih besar dari pengeluarannya, nah berarti dia itu surplus ya. Nah, namun kalau kebalikannya, itu berarti dia defisit. Nah, jadi kalau misalnya defisit itu dikatakan jika government-nya, pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Pengeluaran pemerintah lebih besar dari pemasukannya. Pemasukan pemerintah kan dari pajak ya. Nah, ini juga kita sebut, bisa disebut dengan budget pemerintah atau bisa kita sebut juga dengan tabungan publik ya. Ya, jadi tabungan publik itu adalah T minus G ya. Ini aku udah bahas kemarin di tabungan nasional ya, di video tabungan nasional aku. Nah, jadi yang sekarang aku mau bahas adalah bagaimana apa sih sebenarnya efek dari budget defisit pemerintah gitu ya. Apa sih efeknya kalau misalnya pemerintah itu pengeluarannya lebih besar daripada penerimaannya gitu. Nah, apa efeknya? Nah, sebelumnya aku mau juga bahas gimana sih sebenarnya bagaimana cara pemerintah. Nah, sebelum aku masuk ke efeknya ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih caranya pemerintah mendanai ya, mendanai budget defisit. Apa sih yang akan mereka lakukan jika ternyata pengeluaran mereka lebih besar daripada penerimaan? Nah, ada 3 hal yang akan dilakukan pemerintah ya. Nah, yang pertama itu adalah mereka akan mencetak uang. Nah, tapi setiap aksi ini pasti ada plus dan minusnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah pinjam dari sektor privat. Pinjam dari sektor privat atau swasta ya. Bisa dengan mengeluarkan obligasi seperti itu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah dari mengandalkan lagi keuntungan pajak ya. Nah, ini 3 opsi yang pemerintah bisa lakukan. Nah, setiap opsi ini ada plus dan minusnya. Nah, kalau misalnya aku mau bahas plus dan minusnya, pasti akan terlalu panjang. Nanti akan aku bahas mungkin di video-video aku berikutnya ya. Nah, ini adalah bagaimana cara pemerintah mendanai budget defisit. Nah, lalu apa sih efeknya budget defisit itu dari pemerintah ya? Nah, efeknya itu adalah, nah kenapa pemerintah itu harus memikirkan defisit budget? Nah, karena efeknya itu akan berefek besar kepada tabungan dan investasi yang ada di dalam negara tersebut. Nah, jadi efeknya apa sih dari budget defisit itu? Nah, efeknya adalah ke dalam tabungan dan investasi yang ada di dalam negara tersebut. Nah, ini aku akan bahas sekarang ya. Nah, jadi bagaimana efeknya? Nah, jadi yang pertama adalah ketika budget pemerintah atau tabungan publiknya defisit, maka yang pertama itu yang terjadi adalah supply
atau penawaran ya, supply dari dana pinjaman itu akan menurun. Nah, kita kemarin belajar ya, supply dana pinjaman itu terdiri dari tabungan publik dan tabungan swasta ya. Nah, jika salah satu dari sini menurun, pasti supply dana pinjamannya itu akan menurun. Jadi kalau tabungan publiknya itu defisit, pasti supply dana pinjamannya itu menurun, gitu ya, karena berkurang kan, tabungan publiknya berkurang, sehingga supply dana pinjamannya akan berkurang. Nah, lalu larinya kemana nih? Nah, lalu larinya ke sini. Itu akan menggeser kurva supply ke arah kiri ya. Nah, jadi kurva supply dari dana pinjaman akan bergeser ke kiri. Nah, sambil aku menjelaskan, aku akan gambar juga deh ya. Oh, miring ya, sorry, aku benerin dikit. Oke, nah ini demand, ini supply. Nah, ketika tabungan atau budget pemerintah defisit, supply-nya akan bergeser ke kiri ya. Nah, ini dia. Ini adalah supply yang bergeser ke kiri. Nah, lalu akibatnya apa sih kalau supply-nya bergeser ke kiri? Nah, akibatnya jika supply bergeser ke kiri, maka suku bunga, aku ganti warna deh ya, suku bunga equilibriumnya akan naik. Suku bunga keseimbangan akan naik. Nah, jadi tadinya kan kalau kita tarik garis, ini kan di bawah ini adalah kuantitas dana pinjaman ya. Nah, kalau ini garis ke samping, nah sumbu Y-nya ini adalah suku bunga. Nah, semula suku bunganya itu ada di level ini ya. Misalnya ini R1. Nah, lalu ketika supply geser ke kiri, suku bunganya itu akan naik menjadi R2 gitu ya. Ini naik. Nah, ini jadi dari R1 naik jadi R2. Jadi suku bunga yang ada di dalam negara tersebut akan naik gitu ya. Orang itu akan lebih pengen untuk menabung kalau misalnya suku bunganya naik. Nah, akibatnya kita tanah ke bawah lagi. Nah, kalau suku bunganya naik, nah sebelumnya kita lihat juga di sini bahwa kuantitas dari dana pinjamannya atau kuantitas equilibriumnya menurun ya. Dari titik sini dari titik sini ya tadinya ke titik sini. Nah, ini menurun ya dari Q1 ke Q2. Nah, berarti kita bisa bilang dulu adanya penurunan kuantitas dana pinjaman ya, atau kuantitas keseimbangan pada dana pinjaman. Jadi kuantitasnya menurun ya. Nah, suku bunganya meningkat, kuantitas equilibriumnya menurun. Nah, lalu yang kita akan bahas lagi adalah yang tadi aku bilang ya, bahwa ketika suku bunga ini naik ya, suku bunganya naik, nah itu akan menurunkan investasi ya. Nah, orang itu akan lebih
ingin nabung gitu ketika suku bunganya naik. Jadi karena suku bunga keseimbangannya naik, orang itu jadi lebih pengen nabung daripada ingin berinvestasi ya, makanya demand-nya turun dari sini kan ke sini ya. Nah, jadi orang itu pengennya lebih banyak nabung daripada investasi yang akhirnya ujung-ujungnya bisa berakibat kepada produktivitas di dalam sebuah negara tersebut ya. Nah, akan berefek produktivitasnya produktivitas di negara tersebut bisa menurun karena orang lebih cenderung ingin menabung daripada berinvestasi ya. Otomatis investasi-investasi baru itu cenderung berkurang sehingga mengurangi produktivitas yang ada dalam negara tersebut dan ujung-ujungnya adalah konsumsi yang menurun ya. Nah, kalau produktivitas menurun, income orang pasti cenderung akan menurun. Nah, jika income orang menurun, konsumsi dari orang-orang atau konsumsi swasta juga pasti akan menurun ya. Nah, ini akan terjadi dalam jangka panjang gitu ya. Nah, jadi akibat dari turunnya suplai dana pinjaman karena tabungan publik yang defisit, nah ujung-ujungnya itu akan mengurangi konsumsi dari negara tersebut dalam jangka panjang atau sebelumnya adalah produktivitas yang menurun sehingga konsumsi dari negara tersebut akan menurun dalam jangka panjang. Nah, itulah akibat dari defisitnya tabungan publik ya atau budget pemerintah. Nah, itu aja sih yang aku mau bahas tentang efek budget defisit kepada negara di tempat pemerintah tersebut memimpin ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next videos.